Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan menganalisis paper 3 yang berjudul yaitu Chromatin Licensing and DNA Replication Factor 1 as a Potential Prognostic and Diagnostic Biomarker for Gastric Cancer. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Anila Hersafawas dengan NIM 090, lalu saya Yesita Fiana Kusuma Ardeni dengan NIM 094, selanjutnya ada Amara Safia dengan NIM 099, lalu Mutiara Ayu Syafira dengan NIM 101, dan Restu Al-Zahra Fahalji dengan NIM 110. Selanjutnya yaitu latar belakang. Kanker lambung merupakan ancaman serius bagi kesehatan manusia dengan tingkat kematian yang tinggi. Perkembangan penyakit ini melibatkan perubahan genetik dan epigenetik yang rumit yang menyebabkan sel-sel tubuh tak terkendali dan menyebar ke bagian tubuh lainnya. Untuk mengembangkan strategi pengobatan yang lebih efektif, memahami mekanisme molekuler di balik perkembangan kanker lambung sangatlah penting. Selanjutnya, salah satu protein penting yang terlibat dalam proses replikasi DNA adalah DNA Replication Factor 1 atau CDT1. Protein ini berperan dalam memastikan duplikasi genom yang tepat selama pembelahan sel. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa ekspresi CDT1 yang berlebihan dapat menyebabkan ketidakstabilan genom, kerusakan DNA, dan bahkan perkembangan kanker. Meskipun peran CDT1 dalam berbagai jenis kanker telah diteliti, perannya dalam perkembangan kanker lambung masih belum jelas. Pengetahuan yang lebih mendalam tentang fungsi CDT1 dalam kanker lambung dapat membuka peluang baru untuk diagnosis dan pengobatan yang lebih efektif. Selanjutnya hasil dan diskusi. Hasil dari diskusi dari kelompok kami yaitu yang pertama, ekspresi CDT1 pada kanker lambung. CDT1 ditemukan overekspresi pada jaringan kanker lambung dibandingkan dengan jaringan normal. Kemudian analisis bioinformatika menunjukkan bahwa ekspresi CDT1 berkorelasi negatif dengan prognosis pasien. Pasien dengan tingkat ekspresi CDT1 tinggi memiliki peluang kelangsungan hidup atau OS, perkembangan pertama atau FP, dan kelangsungan hidup pasca progresi atau PPS yang lebih rendah. Lalu yang kedua yaitu hubungan CDT1 dengan sistem imun. Ekspresi CDT1 memiliki hubungan signifikan dengan infiltrasi sel imun di mikro-lingkungan tumor. Kemudian subkelompok dengan ekspresi CDT1 tinggi menunjukkan skor TID rendah yang mengindikasikan potensi melarikan diri imun yang lebih rendah tetapi mungkin memiliki respon buruk terhadap terapi imun. Selanjutnya, pengaruh CDT1 terhadap mutasi dan TMB, yaitu ekspresi CDT1 berkolerasi positif dengan TMB. Subkelompok dengan ekspresi CDT1 tinggi memiliki tingkat mutasi gen yang lebih tinggi dibandingkan dengan subkelompok dengan ekspresi rendah. Yang keempat, percobaan knockdown CDT1. Hasilnya yaitu interferensi RNA digunakan untuk menekan ekspresi CDT1 pada sel kanker lambung. Lalu ada penurunan ekspresi CDT1 menyebabkan pengurangan signifikan pada proliferasi, migrasi, dan invasi sel kanker lambung. Yang kelima, dampak pada protein yang berhubungan yaitu knockdown CDT1 menurunkan ekspresi protein seperti cyclin D1, c-MYC, dan N-kederin, tetapi meningkatkan ekspresi E-kederin menunjukkan peran CDT1 dalam proses transisi epitelial mesenkimal. Lalu, apa sih peran biologi molekuler dalam kefarmasian? Nah, biologi molekuler berperan penting dalam kefarmasian dengan membantu memahami mekanisme penyakit termasuk kanker untuk mendukung pengembangan terapi yang lebih efektif. Penelitian ini menemukan bahwa CDT
1 atau chromatin licensing and DNA replication factor 1 diekspresikan tinggi pada kanker lambung yang menyebabkan ketidakstabilan genom dan memperburuk prognosis pasien. CDT1 mempengaruhi proliferasi, migrasi, invasi sel kanker, serta proses transisi epitel mesenkimal atau IMT melalui regulasi protein kunci seperti siklin B1, E-saderin, dan N-saderin. Nah, penggunaan cRNA pada kali ini yaitu untuk menekan CDT1 secara signifikan, menghambat pertumbuhan dan penyebaran sel kanker lambung. Lalu, analisis bioinformatika dari data TCGA dan imunohistokimia mengidentifikasikan CDT1 sebagai biomarker potensial untuk diagnosis dan prognosis. Temuan ini mendukung pengembangan terapi berbasis target, seperti imunoterapi atau inhibitor molekuler, guna untuk meningkatkan pengobatan dan menurunkan angka kematian akibat kanker lambung. Nah, untuk kesimpulannya yaitu CDT1 berperan penting dalam mempromosikan pertumbuhan, migrasi, dan invasi sel kanker lambung. Ini menjadikannya biomarker potensial untuk diagnosis dan prognosis serta target terapi kanker lambung. Sekian penjelasan paper 3 dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.